Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan deklarasikan Mazmur 91, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ada sukacita yang baru pada pagi hari ini? Amin. Kita persatukan hati, kita akan memulai ibadah kita. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyakalata kala bu.
Hura barata kala bashiki la barata kala bashi. Shiki la barata kala basyaka la barata kala bashi. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau mengizinkan setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan yang akan Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Bila hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami yang datang Tuhan ke tempat ini Tuhan untuk menjumpai Tuhan dengan Engkau pribadi ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan mendapat Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan Tuhan kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan oleh saudara Yesus. Kami yang punya pergumulan hidup, permasalahan kami percaya Engkau akan lepaskan Tuhan setiap kami. Engkau akan kirimkan penolong-Mu Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Puaskan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nama puji, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ayo angkat kedua tangan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yes Lord Jesus. Pertama kami bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan lawatan-Mu ya Bapa. Saya percaya Tuhan akan lebih lagi Tuhan Kau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
Mari kita sama-sama deklarasikan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertabur Tuhan di rumah Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan 100 kali lipat. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kesehatan, kesempatan, kehausan, kerinduan membuat kami ada di rumah-Mu. Bapa, kami tahu Engkau mengundang kami. Engkau membiarkan kami untuk ada di sini. Tidak lain dan tidak bukan karena Engkau ingin memberkati kami. Bapa dalam surga, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Perlengkapi kami, tuntun kami, nasihati kami. Sehingga kami berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Aba Bapa, kami percaya, kami sangat-sangat percaya bahwa Roh Kudus akan mengajarkan setiap dari kami. Membuat kami mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hanya isi perkataan firman Tuhan saja yang disampaikan buat anak-anak-Mu. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, ada pembaharuan secara sempurna. Sehingga kami semua dibentuk segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Kita ada di sini karena Tuhan ingin memberkati kita. Saya ada di sini karena saya menyampaikan firman Tuhan. Semua ada tujuannya dan ada maksudnya. Bahkan Tuhan Yesus menjadi manusia serupa dengan kita dalam kedagingan, ada tujuannya. Ayo kita buka sama-sama HP suci kita, Alkitab. Kita buka sama-sama ayatnya, yaitu Lukas 5 ayat 31. Tuhan Yesus datang ke dunia ini ada tujuannya. Dan kita bisa lihat dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat selanjutnya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi bukan mengasihi dosanya. Mengasihi orangnya, mengasihi jiwanya. Sehingga dia boleh mengalami pertobatan dan akhirnya diselamatkan. Yang mengerti katakan yes. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus datang untuk membuat orang berdosa bertobat, tidak berhenti sampai di situ saja. Pada saat Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada istilah yang namanya missio Christi dalam bahasa Yunani. Artinya misi Kristus, yaitu untuk menyelamatkan. Kristus itu adalah yang diurapi, arti Kristus, Kristos itu yang diurapi. Tapi dia datang dengan pengurapan dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita semua adalah orang berdosa. Saya percaya bayi yang lahir pun hakikatnya sudah berdosa, walaupun belum melakukan dosa. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan Yesus. Keselamatan hanya bisa didapat dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nyawa tukar nyawa. Nyawa ada dalam darah, darahnya harus kudus, dan orang yang kudus, yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, hanya Tuhan Yesus. Bahkan dalam kelahirannya, Tuhan Yesus lahir bukan karena hasrat biologis, tetapi karena hasrat ilahi. Dia lahir dari seorang perawan. Jadi, dia adalah manusia tanpa dosa, yang juga adalah Allah. Nah, misi daripada Kristus, misi daripada Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan lagi dengan missio Ecclesia. Jadi missio Christi menjadi missio Ecclesia. Diteruskan oleh murid-muridnya dan gerejanya. Kita lihat ayatnya, coba buka di Lukas 6 ayat 12.
Akhirnya Tuhan Yesus memberikan tugas ini kepada murid-muridnya. Mereka diutus berdua-dua, dan pada waktu itu, Markus 6 ayat 12, maaf, Markus 6 ayat 12, bukan Lukas 6 ayat 12. Markus 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Katakan bertobat. Ya. Ayat selanjutnya, di ayat 13 dikatakan, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi kalau ada orang sakit jangan disuruh minum minyak zaitun. Ya. Jangan ya, minyak urapan diminumin, dicekokin, kasihan. Tapi dioleskan, itu kata Alkitab. Saya lihat kemarin ada pelayanan, minyak zaitun diminumkan gitu ya, kasihan. Jadi jangan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa kepertobatan, orang berdosa supaya bertobat, murid-muridnya juga diutus supaya banyak orang bertobat, dan bahkan hamba Tuhan yang pada saat zaman sekarang masih aktif gitu ya, untuk melayani Tuhan, harus mengikuti firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 24. Jadi masih dilanjutkan lagi nih, belum berhenti. 2 Timotius 2 ayat 24. Dikatakan begini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Katakan, jangan bertengkar bro. Katakan kiri kanan. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar nih, firman Tuhan bilang begitu. Ya. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, lanjut ayatnya. Dan dengan lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai ya. Tahu ya bedanya lemah lembut dengan lemah gemulai. Ya, kalau lemah gemulai itu ngondek namanya begini gitu ya, itu lemah gemulai. Ya. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan ditutup di ayat 26 dibilang begini, dikatakan begini. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nyanya di sini huruf kecil, jadi pada kehendak iblis. Ya. Banyak orang yang susah diperbarui karena terikat. Nah, kita harus putuskan rantainya, kita harus lepaskan ikatannya. Dengan cara apa? Dengan cara sabar, lemah lembut. Untuk menuntun mereka, menasehati mereka dengan kasih. Tapi jangan bertengkar, jangan berdebat, gak boleh. Ya. Makanya hari ini tema khotbahnya adalah bertobat dan berbuah. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kepada pertobatan. Murid-muridnya diutus juga untuk memberitakan kerajaan Allah dan juga membawa orang untuk bertobat. Bahkan hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang ini juga diutus untuk membawa orang kepada bertobat. Banyak sekali tindakan yang harus kita perbaharui supaya kita sesuai dengan kebenaran. Berbalik arah, kalau dalam bahasa Yunani metanoia, artinya berbalik arah. Artinya dari ketidakbenaran, yang tadinya kita berjalan dalam arah ketidakbenaran, kita berbalik arah kepada kebenaran. Itu namanya pertobatan. Tapi jangan sebaliknya, dari benar lalu jadi tidak benar. Itu namanya penyesatan. Ya, berbeda. Apa saja sih jenis-jenis pertobatan? Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi hari ini kita bahas sedikit aja. Biar nanti Bapak Ibu baca sendiri di Alkitab. Karena firman Tuhan bisa dijadikan cermin buat kita, standar pengukuran kita, bagaimana kita harus berjalan dengan firman. Amin. Yang pertama, katakan kiri kanan, jangan PHP. Tahu ya PHP ya? Pemberi harapan palsu. Mau nggak di PHP-in? Nggak mau kan? Ya kan? Apalagi anak-anak gadis nih yang belum menikah. Yang menikah jangan ya, tidak boleh lagi ya. Jadi anak-anak gadis yang belum menikah kadang-kadang dideketin. Ya. Sama cowok ganteng. Ya kan? Begitu dideketin, ya terus dideketin. Tapi status tak jelas. Kalau tanya sama teman-temannya, kamu lagi jalan ya sama dia? Kayaknya enggak tuh. Oh, berarti kamu jadi Sebastian dong. Apa tuh Sebastian?
sebatas teman tanpa kepastian. Nah ini PHP, di dunia ini nggak boleh PHP. Di dunia, apalagi sama Tuhan. Istilahnya apa? Bukan PHP, tapi bernazar. Jangan berjanji sama Tuhan, tapi tidak dilakukan. Sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Tuhan loh. Ayatnya ada. Coba buka Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya. Wow. Daripadamu. Dan bahkan sehingga hal itu menjadi apa? Dosa bagimu. Upah dosa adalah maut. Hati-hati nih bernazar. Ya. Jangan PHP. Apalagi PHP sama Tuhan. Bahaya loh itu. Jadi ingat. Ketika kita bernazar, ketika kita berjanji sama Tuhan, tepati janjinya. Ya. Bilang kiri kanan sekali lagi, jangan PHP. Ini yang pertama. Pertobatan yang kedua, jangan pemutihan. Pak, ini pemutihan apa nih Pak? Baju, masalah backlink? Bukan. Kalau misalkan kita ada kesulitan keuangan, dan kita dibantu sama sesama kita, dipinjamkan uang, jangan sampai ada pemutihan. Hutang adalah hutang. Ya. Namanya hutang tetap hutang tuh. Kenapa nih saya mau ngomong begini? Ini penting ya, karena saya percaya dan yakin Tuhan Yesus akan segera datang. Saya tidak mau ada yang tertinggal. Saya mau kita semua yang ada di sini terangkat. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saya harus menyatakan firman kebenaran ini. Kita buka Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Saya jelaskan. Jangan pemutihan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Oke, saya coba ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk merenungkan. Kalau orang berhutang tidak bayar kembali dikatakan sebagai orang fasik, ada di surga atau di tempat lain? Oke, saya jelaskan lagi. Coba buka Yudas. Yudas ayat 4. Karena Yudas pasalnya cuma 1. Yudas ayat 4. Kita buka firmannya. Orang fasik di mana? Demikianlah firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang fasik akan dihukum atau bagaimana? Tuhan maha benar dan maha adil. Setuju? Jadi ketika kita meminjam dan kita tidak membayar kembali, itu dikategorikan dalam firman yaitu orang fasik. Pak, tapi saya kan gak punya uang Pak untuk bayar. Ya makanya berdoa. Jangan begini, Pak puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Yang mau nagih hutang tidak jadi datang Pak. Wah, haleluya. Jangan bersyukur karena itu. Tapi berdoa keras sama Tuhan untuk minta berkat. Supaya bisa membayar hutang. Kenapa? Kalau kita bisa mengembalikan hutangnya, kita tidak lagi menjadi orang fasik loh. Tapi kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Ya ambil dompet kamu. Ya kan? Dompet nih kosong. Ya. Banyak ATM-nya, expired semua. Apalagi kalau dilihat tebel bukan karena ATM juga, karena banyak kartu nama. Menghadap Tuhan. Tuhan, bersungguh, peratap. Tuhan, tolong Tuhan, dompet saya kosong Tuhan. Isi Tuhan. Masukkan lagi kantor. Dalam berapa jam cek? Kalau ada uangnya, mujizat itu. Jadi berdoa sama Tuhan, minta berkat. Ya, ini sekedar joke ya, jangan dipraktekkan di luar sana aja. Jadi
berkat sama Tuhan, dan ketika dapat berkat itu, wajahnya bersukacita, wajahnya berseri beda kata-katanya. Oh puji Tuhan Pak, kenapa? Saya punya uang dan saya berhasil melunasi hutang-hutang saya. Wes, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang harus disyukuri. Kenapa? Status kita berubah di hadapan Tuhan. Ya, kita diberkati dunia dan akhirat. Hutangnya lunas, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin diberkati dan diberkati dan diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi yang kedua, jangan pemutihan. Yang ketiga, jangan stres. Bilang kiri kanan, jangan stres. Kok bisa Pak stres? Nah ini ayatnya, 1 Timotius 6 ayat 10. Kenapa nih harus stres? Harus jangan stres. 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hari-hari susah, hari-hari susah, hari-hari susah. Hidupnya selalu seperti kereta api. Duit, susah, susah, susah. Duit, hidupnya kayak gitu. Jangan. Kenapa? Karena cinta uang. Uangnya mah nggak salah. Ya ada beberapa hamba Tuhan. Makanya jangan pikirkan uang. Enggak juga. Kita butuh kebutuhan hidup, kita butuh uang. Tapi jangan cinta uang. Beda ya. Butuh uang dengan cinta uang beda ya. Butuh uang berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cinta uang tuh berarti diperhamba dengan uang. Ya, jadi kata-katanya hati-hati. Uang tidak salah, uang tidak berdosa, uang itu hanya benda. Tapi ketika kita mencintai uang, itu sama aja menyembah berhala. Ya, jadi harus mengerti. Tapi boleh kaya nggak Pak? Boleh. Kalau kalian baca Alkitab, berkat itu diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita menghindar, itu berkat itu mengejar. Karena Tuhan yang perintahkan. Jadi kalau diberkati, itu lebih baik daripada sekedar kaya. Kenapa? Kalau kaya terbatas hanya pengenalan tentang materi. Tapi kalau diberkati, wow. Kesehatannya diberkati, keluarganya diberkati, anak cucunya diberkati, kehidupannya diberkati. Itu lebih luar biasa dibandingkan hanya uang. Kenapa? Tidak semua berkat bisa dibeli dengan uang. Ada berkat kesehatan, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Buktinya, ada juga yang mati. Kalau berkat kesehatan bisa dibeli sama uang, tidak ada kematian. Ada berkat kebahagiaan, buktinya apa? Banyak orang kaya, tapi nggak bisa tidur. Itu nggak bisa dibeli sama uang. Ada berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kenapa? Banyak orang juga yang punya uang, tapi selalu mengalami musibah. Artinya dapat uang, uangnya habis lagi buat yang lain. Dapat uang, uangnya habis lagi. Tapi kalau anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, walaupun dapatnya sedikit, tapi dia bisa hidup dalam kelimpahan. Kenapa? Karena dia syukuri. Dan itu sudah dikuduskan uangnya. Ya. Makanya yang berikutnya dikatakan, jangan pelit. Oh, ini penting nih. Ya. Kalau dulu emak saya, nenek saya bilang gini, Win, dia panggil saya, Win, kamu tahu nggak? Waktu kamu lahir, kata emak, waktu kamu lahir, tangan kamu begini. Emang kenapa mak kalau arti gitu? Pelit. Bayangin bayi lahir aja masih begini saya tuh tangannya. Orang bayi terbuka sebegini. Kata emak saya juga nggak lihat, saya juga nggak tahu karena saya masih kecil. Saya pikir-pikir apa iya Tuhan saya pelit ya? Tapi saya pikir-pikir bisa jadi dulu saya pelit. Dulu mungkin saya pelit. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Pak ayatnya ada? Ada. Coba buka Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk memberkati orang lain, tidak harus kaya dulu baru memberkati.
Setuju nggak? Setuju ya? Karena memberkati bukan berarti selalu dengan konotasi uang. Ya. Tetapi Tuhan ajarkan kita harus menjadi saluran berkat. Nah biasanya tanda-tanda orang pelit sudah dilihat dari kecilnya. Contohnya ketika dia sekolah. Di sekolah kan ada bendahara kelas kan? Kan harus bayar iuran kan? Setiap ditagih iuran, bilangnya nggak ada uang. Lupa bawa uang. Uangnya habis. Tapi begitu ada acara makan-makan, suaranya paling besar yang pertama. Terus kalau masih kecil tuh, masih sekolah, kalau beli jajanan, beli makanan, makannya sembunyi-sembunyi. Karena nggak mau dibagi sama sebelahnya. Ya kalau nggak mau dibagi, jajan aja di rumah. Jangan di sekolah. Nah, ini penting nih. Ini penting. Pelit dengan hemat itu beda ya. Dua hal yang berbeda ya. Pelit itu apa yang mau dibeli semuanya nggak boleh gitu. Tapi kalau hemat itu yang tidak berguna ya jangan dikeluarkan. Saya terus terang bukan menteri keuangan dalam keluarga. Saya menteri tenaga kerja. Saya kerja, uangnya saya kasih istri. Istri yang pegang uang. Jadi kalau dilihat dompet saya tuh jarang sekali ada uang. Mujizat itu kalau ada uang. Tapi untuk supaya saya punya uang kemana-mana, saya bawa pemegang keuangan. Tinggal colek, mam beli dong mam. Dibeliin. Mam mau meeting nih mam sama hamba-hamba Tuhan. Di mana? Di Kepri Mall. Nongkrongnya di mana? Di Morning Bakery. Oh langsung istri saya keluarin 2 lembar. 2 lembar apa? Warna merah. Bukan warna ungu. Apalagi warna yang gambar Patimura tuh. Sedih. Kenapa? Karena istri saya mau hamba Tuhan, kumpul sama hamba Tuhan, suaminya tidak dipermalukan. Jangan sampai nih suami pergi karena ini menteri keuangan kan. Kasih. Nih Patimura 2 lembar. Cukup gak cukup? Cukup-cukupin tuh. Begitu makan-makan, begitu mau bayar, dompetnya nyangkut. Aduh susah. Karena uang kurang. Kan kasihan itu. Tapi seorang istri harus membuat suaminya menjadi orang yang terhormat. Karena apa? Kalau suaminya menjadi terhormat, artinya juga istrinya juga akan jadi terhormat. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada istri yang menopang suaminya. Amin. Ini penting nih. Ingat ya ibu-ibu ya. Jangan pelit. Ya. Bapak-bapak juga nih. Bahaya juga nih bapak-bapak nih. Bapak-bapak juga jangan boros. Ya. Karena laki-laki ini menurut saya, lapar matanya tingkat dewa. Kalau istri lapar matanya barang kecil-kecil. Kalau laki-laki itu barangnya mahal-mahal itu biasanya. Jadinya bapak-bapak juga harus lihat budget juga. Wah tadi kan Pak Gembala bilang tuh, duitnya harus dikasih. Jadi mama sekarang gak boleh pelit lagi. Kalau papa minta uang, sediakan uang itu. Jangan juga. Kita harus berhemat dan berhikmat. Ya. Artinya menggunakan uang sebagaimana sesuai kebutuhan kita. Ingat ya, jangan pelit. Oke? Yang selanjutnya, jangan cuek. Wah, apa nih Pak jangan cuek? Oke, kita lihat ayatnya 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi, kalau ketemu pemimpin, jangan sambil main HP. Shalom Pak! Ya, jangan. Hormati Bapak rohani kita. Kita mulai mengatakan salam dengan baik dan sopan. Ini kadang-kadang lucu nih anak Tuhan nih.
kalung salib besar-besar. Begitu jalan di tempat malam-malam sepi, bau menyan. Lihat kiri kanan kosong sendirian, langsung misi mbah, misi kong. Tapi kalau depan gembala nggak pernah permisi. Ini apa ini anak-anak Tuhan ini? Lebih takut sama yang begituan daripada yang nyurapi Tuhan. Jadi kalau bisa mulai sekarang jangan cuek. Ada bapaknya samperin. Shalom Pak. Karena ini firman. Bukan saya mau dihormati. Tapi dengan belajar seperti itu, kalian akan belajar menghormati yang terlihat lebih dahulu, sehingga kalian bisa menghormati Tuhan kita yang tidak terlihat. Kalau kalian yang terlihat aja nggak bisa menghormati, apalagi yang tidak terlihat. Karena Tuhan orang Kristen nggak terlihat loh. Tapi berkatnya bisa dirasakan. Amin. Jadi bilang kiri kanan, jangan cuek. Nah, yang terakhir. Bilang kiri kanan juga, jangan diam. Doa boleh nggak? Boleh. Pak, saya di belakang layar aja lah Pak. Biarkan mereka yang tampil. Biarlah mereka yang tampil saja di depan. Tapi kalau saya Pak, saya lebih baik berkarya di belakang layar. Supaya saya juga tidak terlihat sama seperti Yesus. Tapi berkatnya bisa dirasakan. Wush. Berdoa boleh. Tapi jangan tidak bertindak. Tuhan kasih kita kemurahannya, penyertaannya, kebaikannya dengan cuma-cuma. Dan jangan berhenti sampai di hidup kita. Kita harus bagikan, kita harus saksikan. Supaya apa? Berbuah. Kesuksesan orang Kristen ada di mana? Berbuah. Kalau orang Kristen belum berbuah, berarti belum sukses jadi Kristen. Berbuah. Kasih cerita-cerita kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Melalui kesaksian kita, mereka akan mengenal karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Jangan pakai salib gede-gede. Ya kan? Nawar barang setengahnya. Harga 10.000 langsung tawar. Ah goceng nih. Jangan. Lampu merah diserobot. Alasannya mau pelayanan. Jangan. Ya, udah tahu nggak boleh muter, sengaja muter. Karena katanya di depan ada contoh. Jangan. Kita harus jadi saksi. Bukan hanya berdoa, berdiam diri. Tapi bersaksi. Bawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan mau kita beritakan Injil. Tuhan mau kita melahirkan pertobatan dari jiwa-jiwa yang tersesat. Kasihan loh mereka. Kita tahu keselamatan, kita mengerti keselamatan. Banyak tuh di luar sana yang gak tahu tuh keselamatan kayak gimana. Itu kalau saya ceritain panjang, tapi nanti di Natal saya sudah dapat temanya. Tema khotbah ini saya sudah dapat di hari Minggu. Jadi saksi itu jangan BPJS. Oh, BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Jangan tuh. Apa yang Tuhan berikan? Ya syukuri. Hiduplah dalam berkatnya Tuhan. Ketika kita hidup dalam berkat Tuhan, rasa sukacita, damai sejahtera, syukur itu terjadi. Tapi kalau kita banyak menuntut, akhirnya kecewa. Kalau sudah kecewa, mulai menyalahkan Tuhan. Ini hati-hati nih. Ini celah buat si iblis. Ya. Jadi, ingat kebaikan Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan, ada dalam kebaikan Tuhan. Percayalah, hidup kita semakin lama akan semakin baik. Ingat, hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita bersungut-sungut, kita akan makan buahnya sungut-sungut terus. Tapi kalau kita ucap syukur, berterima kasih, Bapa Engkau baik, maka kita akan makan buahnya yang baik-baik. Lidah kita, perkataan kita punya kuasa. Hati-hati berkata-kata. Jamu, kata ketua BPD, jaga mulut. Hati-hati.
Itu beberapa contoh pertobatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bertobat, Pak? Saya mau bertobat, Pak. Terus ada orang bilang, Pak, ini orang sudah dibaptis, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tingkah lakunya masih amburadul, Pak. Bagus, Pak. Saya kasih saran nih, Pak. Saya bukan ngajarin gembala, saya kasih saran. Bagusnya apa? Dibaptis ulang. Saya bilang jangan dong. Masa orang sudah mati dibangkitkan, dimatiin lagi. Ya kan, baptis 2 kali gitu kan? Kalau baptis itu kan dicelupkan, mati dengan manusia lama, lalu keluar dari air kan, hidup dengan manusia baru. Masa orang sudah hidup dimatiin lagi? Itu bukan cara bertobat. Cara bertobat sesuai dengan firman, saya bagikan 3 hal aja. Yang pertama, Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Jadi bukan dibaptis ulang ya. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cara pertama adalah apa? Minta ampun. Pak, tapi dia sudah murtad, Pak. Tahu dari mana kalian orang itu murtad? Ya Pak, dia sudah gak ke gereja lagi. Dia sudah gak mau doa lagi. Tahu dari mana kalian? Manusia melihat dengan mata, Tuhan melihat dengan apa? Hati. Dia tidak ke gereja lagi, dia tidak berdoa lagi, tapi mungkin hatinya masih berseru kepada Yesus. Gak boleh ngakimin orang bahwa orang ini murtad. Yang tahu murtad atau tidak murtad adalah pribadi orang itu dengan Tuhan Yesus. Oh Pak, dia menikah dengan agama lain. Ya gak apa-apa. Tapi kamu gak boleh katakan itu murtad. Itu urusan hati dia dengan Tuhan. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya dia balik ke gereja, perlu dibaptis lagi nggak? Nggak perlu. Yang penting dia minta ampun. Yang pertama. Yang kedua, Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Yang kedua, Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang. Hati-hati ya. Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kemarin Novi ada bilang sama saya, waduh Pak, Bapak kalau khotbah di mimbar keras banget. Saya bilang bagus, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Kadang-kadang kita ngomong di sini kan, firman itu kan pedang yang bermata 2 yang memisahkan jiwa dan roh. Jadi ketika firman disampaikan, kita yang berjalan dalam kebenaran, kita bisa geser. Nggak kena. Nggak kena. Tapi kalau yang nggak melakukan firman, kena tercabik-cabik dengan pedang roh. Tuhan bilang akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Tapi saya percaya, jemaat dan pengerja di tempat ini semuanya sudah diperbarui Tuhan. Amin. Ya. Jadi, yang kedua adalah jangan ditunda. Yang pertama tadi minta ampun, yang kedua jangan ditunda. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat, jangan ditunda. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 19. Wah, ini kitab Wahyu semua nih saya ambil. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Bilang sama Tuhan, masing-masing pribadi, saya anak yang terkasih. Oke. Jadi relakan hati. Yang pertama minta ampun, yang kedua jangan ditunda, yang ketiga rela hati. Dari tempat ini langsung pulang dari tempat ini langsung bertobat. Jangan PHP gitu ya. Bilang ini, Tuhan, saya menyesal. Saya benar-benar ingin bertobat Tuhan. Malaikat datang. Red. Bohong aja. Jangan. Tapi justru kita benar-benar mau bertobat. Buktikan. Mampu gak? Belum tentu mampu. Jadi minta kekuatan dari Roh Kudus. Gak mudah itu bertobat. Gak mudah itu bertobat. Tetapi Roh Kudus mampu membuat kita bertobat. Amin. Ya. Jadi 3 cara itu. Yang pertama minta ampun, yang kedua jangan menunda, yang ketiga
relakan hati. Kesimpulan dari khotbah hari ini adalah Tuhan mau kita semua bertobat. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diurapi, beritakan Injil supaya banyak orang bertobat. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita dulu. Jangan sampai kita mengajarkan orang untuk berubah, diri kita belum berubah. Nanti orang lihat kita, bilangnya katanya nggak boleh ngerokok, kamu sendiri masih ngerokok. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Percayalah ketika kita mengalami pertobatan, rasanya indah benar bersama Yesus. Saya sudah alami itu. Saya sudah alami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna buat saya. Dan saya mau, apa yang saya rasakan, kalian juga rasakan. Amin. Pemusik saya undang maju ke depan. Ayat penutup 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia, huruf besar, menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Percayalah bahwa ketika kita bertobat, maka kita akan dilepaskan dari ikatan-ikatan si jahat. Ketika kita terlepas dari ikatan-ikatan itu, kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan ketika kita mengalahkan si iblis, maka kita akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagi. Tertuju padamu, segenap hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati, mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk pada sebuah pertobatan. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan ada penundaan. Dan relakan hati. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Dan ketika Dia datang, apakah kita sudah siap untuk berhadapan dengan Tuhan Yesus? Apakah kita yakin bahwa nama kita ada di kitab kehidupan? Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Oleh karena itu, waktu yang disediakan buat kita
sebaiknya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk sebuah pertobatan. Karena ketika kita bertobat, maka saatnya Tuhan Yesus datang, nama kita akan dipanggil untuk bersama-sama Dia selama-lamanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau selalu menyenangkan hati-Mu, kami mau selalu, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Abba Bapa, firman yang Kau taruhkan di hati hamba-Mu sudah hamba sampaikan. Kami percaya Roh Kudus akan memateraikan apa yang sudah kami dengar, sehingga kami mengalami pertobatan secara sempurna. Kami tahu Abba Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Oleh sebab itu, Engkau menegur kami. Perbaharui setiap dari kami, Abba. Dan berikan damai sejahtera dalam melakukan pertobatan yang Kau inginkan. Karena kami percaya, Abba Bapa, tidak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami semua. Persiapkan kami menjadi 5 gadis bijak. Persiapkan kami menjadi mempelai yang dewasa dan berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pertobatan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.